Halo guys, kali ini kembali lagi bertemu dengan saya, Aditya Misbukti. Kali ini kita akan membahas tentang bisnis dan e-commerce. Berikut tentang bisnis dan e-commerce yang akan saya jelaskan. Oke guys, kali ini tolong didengarkan ya semua. Saya akan menjelaskan tentang bisnis dan e-commerce. Ya, berikut materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian bisnis. Bisnis yang mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses-proses bisnis utama dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya bisa kalian baca sendiri ya guys. Dan ada contoh juga bisnis. Contoh bisnis harian Kompas yang juga memiliki bisnis Kompas Online. Kompas menjalankan proses bisnis utamanya berupa penyediaan berita dan distribusinya. Nah, kalian mungkin juga bisa memahami dan juga bisa membaca apa yang ada di slide saya. Ya, ini ada jenis-jenis bisnis berdasarkan pelaku dan kategori aktivitas. Yang pertama ada B2B, yang kedua ada B2C, yang ketiga ada B2B2C, yang keempat ada C2B, yang kelima ada C2C, yang keenam ada M-commerce. Ya, ini nanti yang akan kita bahas di slide kedua. Nah, di sini juga ada manfaat bisnis guys. Manfaat bisnis ada 6. Yang pertama memperluas pasar hingga mencakup pasar nasional dan pasar global. Yang kedua, memungkinkan perusahaan untuk menerapkan mass customization atau produksi massal terhadap produk dan jasanya. Oke. Nah, ini juga ada kelemahan guys, jangan lupa. Tingkatan kriminal dalam networking yang sering terjadi menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam bisnis internet. Itu kelemahan yang pertama guys. Yang kelemahan kedua, dalam hal networking, suatu koneksi internet sangat dominan. Jika ada kesalahan atau masalah internet, maka web itu tidak dapat diakses dan tidak menutup kemungkinan data yang telah didapat lenyap. Oke, ini kita sekarang membahas tentang e-commerce. Ya, yang pertama ada pengertian e-commerce. Kegiatan komersial dengan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau www atau jaringan komputer lainnya. Kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-business. Oke. Nah, di sini ada klasifikasi e-commerce. Yang pertama ada B2B, yang kedua ada B2C, yang ketiga ada C2C, yang keempat ada C2B. Nah, itu kalian bisa membaca seterusnya, ada banyak lagi. Oke, manfaat e-commerce bagi konsumen, harga lebih murah, belanja cukup pada suatu tempat. Nah, untuk bagi pengelola bisnis, efisiensi tanpa kesalahan tepat waktu. Dan bagi manajemen, peningkatan pendapatan loyalitas pelanggan. Itu salah contoh manfaat e-commerce. Nah, di sini juga ada kerugian guys, jangan lupa. Ada kerugian di sini ada 6. Yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang ketiga, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang keempat dan seterusnya kalian bisa baca sendiri ya guys di slide saya ini. Oke. E-bisnis dan e-commerce. E-bisnis berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang sifatnya abstrak seperti kepercayaan konsumen, pelayanan terhadap konsumen, peraturan kerja, relasi antar mitra bisnis. Nah, dan untuk e-commerce, tujuan e-commerce memang benar-benar money oriented. Jadi berorientasi pada perolehan uang guys. Oke. Dan untuk kesimpulan e-commerce dan e-business merupakan terobosan yang dapat mendongkrak penjualan melalui online, marketing dan sebagai sarana. Sekian dan terima kasih tentang apa yang saya jelaskan tadi, yaitu bisnis dan e-commerce. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe
channel YouTube saya. Oke.